saudara, berjumpa lagi bersama saya Henry Simamora dalam kuliah English Grammar. Pada kuliah kali ini kita masih melanjutkan kuliah sebelumnya, bab 1 noun. Pada kuliah sebelumnya bagian kedua, kita akan lanjutkan ke bagian ketiga. Dalam video bab 1 noun bagian ketiga ini, kita akan membahas mengenai nomina kolektif atau collective noun, lalu dilanjutkan dengan nomina majemuk atau compound noun, kemudian diteruskan dengan pembentukan nomina majemuk. Baiklah, langsung kita masuk saja ke materi perkuliahan kita. Nomina kolektif. Nomina kolektif atau collective noun adalah nomina yang merujuk kepada sekumpulan atau sekelompok dari beberapa orang, binatang, atau benda. Kendati pun mengacu ke beberapa individu, nomina kolektif masih berfungsi sebagai nomina tunggal dalam sebuah kalimat. Hal ini biasanya karena nomina kolektif masih secara teknis menunjuk atau merujuk kepada sesuatu atau secara kelompok secara keseluruhan. Dapat kita lihat di sini beberapa contohnya dalam tabel berikut. Yang pertama adalah an army, angkatan bersenjata. Audience, an audience, ini pemirsa, artinya pemirsa biasanya terdiri dari beberapa orang namun tetap dianggap tunggal. A band, band ini bisa kita artikan sebagai grup musik atau kelompok, bisa juga gerombolan. A cattle, cattle artinya ternak sapi, bisa juga demikian. A choir, ini bisa bermakna kor musik. Sebuah kor musik biasanya terdiri dari beberapa orang, choir. A class ini bisa bermakna kelas atau bisa juga mata pelajaran. A club ini dapat bermakna klub, bisa clover dalam permainan bridge, bisa juga demikian, atau perkumpulan, bisa juga. A commission, ini kita tahu artinya komisi yang biasanya terdiri dari beberapa orang. A komite sama. A company di sini bisa berarti sebuah perusahaan, bisa juga berarti kompi dalam sebuah pasukan atau rombongan. A congregation artinya bisa jemaah atau kumpulan manusia. A crew ini artinya awak. A crowd bisa bermakna orang banyak atau sekelompok. A faculty ini artinya staf pengajar di sebuah perguruan tinggi yang biasanya terdiri dari beberapa orang. A family artinya keluarga. A fleet ini bisa berarti armada, konvoi atau iring-iringan. A furniture, perabotan. A gang ini bisa bermakna gerombolan. The government, a group artinya sebuah kelompok. A jury, an orchestra, a team, sebuah tim. A community, sebuah komunitas yang biasanya terdiri dari beberapa orang. A organization, dan manajemen atau pengelola ini juga biasanya terdiri dari beberapa orang. The administration ini bisa bermakna pemerintahan, sama artinya dengan the government. The firm artinya perusahaan, bisa. The herd ini artinya kumpulan atau kawanan. Biasanya the herd dirujuk ke kawanan ternak.
A mob ini bisa artinya rakyat banyak atau gerombolan orang banyak. The nation ini negara. The public masyarakat umum. A swarm ini bisa diartikan sebagai kawanan. Jadi kendati pun nomina kolektif ini seperti dijelaskan semula bisa terdiri dari beberapa benda, kelompok atau orang, namun dalam kalimat dianggap sebagai nomina tunggal. Contohnya bisa kita lihat di sini. The flock of birds flies south every winter. Ini sekawanan burung. Flies dia memakai verba tunggal karena ini walaupun ini jamak, birds-nya dianggap jamak, tapi flock ini yang artinya kawanan dianggap tunggal, maka verbanya adalah verba tunggal. Sekawanan burung terbang ke selatan setiap musim dingin. An organization fought to revoke the rules that it had previously approved. Sebuah organisasi memilih untuk menolak peraturan-peraturan yang telah disetujui sebelumnya. Organization di sini karena merupakan dianggap nomina tunggal, maka pronounnya juga pronoun tunggal, it. Jadi it ini merupakan kata ganti dari organization. Karena ini tunggal, maka ini juga it-nya dianggap tunggal. The United States is an important country. United States atau Amerika dianggap sebuah negara yang penting. Di sini merupakan pronoun tunggal dari United States karena United States ini terdiri dari beberapa negara bagian, tapi dalam kalimat dianggap sebuah kesatuan. The set of tablecloths has been purchased. Seperangkat taplak meja sudah dibeli. Walaupun di sini nominanya adalah nomina jamak, tapi karena di sini adalah set, maka set ini menjadikan tablecloths ini nomina tunggal, sehingga di sini dikenakan verbanya verba tunggal, has been, bukan have been. The United Nations has 5 principal administrative bodies. Perserikatan bangsa-bangsa mempunyai 5 badan administratif utama. United Nations di sini dianggap nomina tunggal sehingga diberikan verba tunggal has, bukan have. Kendati pun ini mengandung S dalam namanya United Nations-nya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nomina kolektif tadi yang walaupun terdiri dari beberapa elemen, namun dianggap sebagai satu kelompok atau bentuk tunggal manakala dimaksudkan pada sebuah kelompok atau unit. Konsep yang sama dapat pula diterapkan kepada ekspresi waktu, time, jarak, distance, dan uang, money. Contohnya dapat kita lihat di sini. 6 hours of swimming is too long. 6 jam berenang itu terlalu lama. Kita lihat di sini 6 hours of swimming itu dianggap merupakan nomina tunggal. Kendati pun di sini terlihat jamak 6 hours, namun dianggap merupakan nomina tunggal karena ekspresi waktu, sehingga ini diberikan is, bukan pak. Kendati pun ini ada petunjuknya s. Karena dianggap nomina kolektif. 20 miles is the exact distance from here to the nearest post office. 20 miles, 20 mil dianggap jarak yang tepat atau jarak yang pasti atau jarak yang eksak dari sini ke kantor pos terdekat.
Ini dianggap 20 miles merupakan nomina tunggal, nomina kolektif, sehingga diperlakukan tunggal. Demikian juga $50, ini dianggap juga merupakan nomina kolektif untuk uang. Kalau ini dianggap nomina kolektif untuk jarak, miles, sedangkan ini dianggap nomina kolektif untuk waktu. Sehingga semuanya ini, ketiganya ini, dianggap merupakan nomina kolektif tunggal. Sehingga diberikan verba tunggal, is. Nomina kolektif biasanya dianggap tunggal, namun dalam keadaan tertentu bisa juga jamak atau plural. Berikut kita lihat contohnya. The whole family was at the round table. Seluruh keluarga berada di meja bundar. Family di sini dianggap tunggal karena merupakan keseluruhan, bukan masing-masing anggota keluarga. Yang kedua, the furniture has arrived. Furniture di sini perabotan dianggap tunggal. Our team is the winner. Tim kita adalah pemenang. Tim di sini dianggap tunggal karena merupakan tim secara keseluruhan dan bukan masing-masing anggota tim. Sedangkan pada contoh berikutnya, our team are wearing their new jersey. Tim kita mengenakan jersey atau baju kaos yang baru mereka. Our team di sini dianggap jamak sehingga diberikan verba jamak. Karena jamak disebabkan mengacu ke masing-masing anggota tim. Jadi di sini di atas timnya dianggap tunggal karena tim secara keseluruhan, sedangkan di bawah our team are verba jamak karena dianggap tim masing-masing anggota tim. My family is large. Keluarga saya besar. It is composed of 7 members. Family di sini dianggap tunggal karena keluarga secara keseluruhan. My family is loving and supportive. They are always ready to help me. My family di sini pada contoh kalimat pertama adalah tunggal, namun pada kalimat yang kedua ini, they are always ready to help me, mereka dianggap jamak karena merujuk ke anggota keluarga. Beberapa anggota keluarga yang terdapat dalam keluarga saya adalah selalu siap membantu saya. Jadi karena itu yang kedua ini dalam kalimat kedua diberikan verba jamak. Beberapa nomina kolektif yang dapat digunakan untuk kelompok orang dapat kita lihat contohnya di bawah sini. A crowd of shoppers. Crowd ini biasanya kelompok atau orang banyak. Sekelompok orang banyak atau sekelompok orang pembelanja. Shoppers ini pembelanja. Shoppers berasal dari kata shop, belanja. Ketika dijadikan noun, shoppers, pembelanja, para pembelanja. Yang kedua, a company of actors. A company ini dapat berarti rombongan, bisa juga bermakna kompi dalam terminologi militer. Dalam contoh kita ini, a company of actors, serombongan aktor. Yang ketiga, a class of school children. Satu kelas anak-anak sekolah. A crowd, a throng, a concourse. Ini artinya kurang lebih sama kumpulan orang banyak. Ini crowd ini kumpulan atau gerombolan orang banyak. Demikian juga throng sama artinya kumpulan orang atau sekumpulan orang. Demikian juga halnya dengan multitude. Multitude ini artinya orang banyak.
A gang of thieves, rombolan pencuri. A panel of judge, panel hakim. A platoon of soldiers. Jadi nomina kolektif untuk soldiers bisa platoon. Yang platoon ini biasanya terdiri dari 30 sampai 50 orang, serdadu atau tentara. A congregation of worshipper. A congregation ini biasanya artinya jemaah, satu jemaah penyembah. Worshipper ini penyembah. A gaggle of noisy people. Gaggle ini biasanya ditujukan untuk angsa, sekawanan angsa, tapi biasanya dipakai juga untuk orang-orang yang berisik, disebutkan sekawanan angsa. Makanya dalam kalimat ini, a gaggle of noisy people. Sekawanan angsa, orang-orang yang berisik. A regiment of soldiers. Regiment ini biasanya terdiri dari 3.000 sampai 5.000 serdadu atau tentara. A regiment of soldiers. Jadi ini beberapa contoh nomina kolektif yang secara spesifik digunakan untuk kelompok orang. Berikutnya kita lihat nomina kolektif yang digunakan untuk binatang. Kalau tadi orang, sedangkan sekarang kita kelompok binatang. A herd of deer, swine, cattle, elephant. A herd ini artinya kawanan atau kumpulan. Kawanan, sekawanan atau sekumpulan deer, rusa, swine, babi, cattle. Cattle ini biasanya sapi atau ternak sapi, dan elephants, gajah. A flock of birds, sama juga artinya kawanan, sekawanan burung. A flock of birds. A drove of sheep, cattle, or people. Sama ini artinya kumpulan, drove ini kumpulan. Sekumpulan sheep, domba, cattle, sapi atau ternak sapi, atau orang-orang, a drove. Nomina kolektifnya. A gaggle of geese, tadi sudah kita bahas, sekawanan angsa, a gaggle of geese. A shoal or school of fish, ini sama artinya sekawanan ikan. A shoal atau a school, ini artinya sekawanan fish, kawanan ikan. A flock of birds, tadi sudah sini, tapi bisa juga dikenakan untuk sheep, domba, goats, kambing. Bisa juga untuk a flock or a gaggle of geese. Jadi sekawanan angsa ini bisa juga menggunakan nomina kolektif a gaggle, bisa juga menggunakan nomina kolektif a flock, yang artinya adalah kawanan atau sekumpulan. A brood of young birds. A brood ini artinya seperindukan, satu induk dari burung-burung yang muda. A brood of young birds. A flight of birds or steps. Sekawanan terbang atau sepenerbangan birds. Birds ini artinya burung, sedangkan step di sini bisa berarti anak tangga atau irama. Like the birds or steps. Bisa digunakan untuk birds, bisa juga digunakan untuk steps. Contoh berikutnya, a pod of dolphins or whales. A pod di sini artinya sekawanan kecil. Sekawanan kecil dolphin, lumba-lumba atau whales atau paus. A school of fish, tadi sudah kita bahas di sini, fish. A pack of wolves atau hounds. A pack di sini artinya bisa sekumpulan serigala, atau bisa dikenakan juga sekumpulan anjing, hounds.
A plague of locusts. A plague of locusts ini artinya sewabah belalang. A pride of lions, dan bisa juga dikenakan kepada a pride of peacocks, burung merak. A pride di sini artinya sekawanan juga, atau sekelompok singa atau sekelompok burung merak. A stable of horses. Stable of horses ini artinya sekandangan kuda. A litter of puppies. A litter of puppies ini artinya seperindukan. Kalau untuk burung atau unggas, istilahnya bisa a brood, seperindukan burung-burung muda. Sedangkan untuk puppies, anak anjing, istilahnya menjadi a litter, seperindukan puppies. A troop of monkeys, sepasukan monyet. A brood of chickens, seperindukan ayam. A band of coyotes. A band di sini artinya segerombolan anjing liar. Coyotes ini biasanya anjing liar atau anjing hutan. A swarm of bees, sekawanan lebah atau sekawanan tawon bisa juga. A gatling of woodpeckers. A gatling ini artinya nama orang yang menciptakan senjata mesin untuk pertama kali, sehingga bunyi senjata mesinnya itu mirip dengan bunyi woodpeckers, burung pelatuk, tok 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 tok, makanya disebut a gatling of woodpeckers. A huddle of penguins. A huddle di sini artinya sekumpulan atau sekerumunan penguin. A huddle of penguins. A mob of kangaroos. A mob of kangaroos ini artinya segerombolan kanguru. Jadi di yang baru kita bahas ini adalah contoh-contoh nomina kolektif yang dikenakan untuk khusus binatang. Beberapa kelompok benda mempunyai nomina kolektif tertentu. Kita lihat contohnya berikut. A cluster of grapes, setandan anggur, buah anggur. A cluster of grapes. A bunch or bouquet of flowers. A bunch ini artinya seikat, gerombolan atau seberkas buket bunga. Seberkas bunga, seikat bunga, atau sebuket bunga. A range of mountains, sebarisan atau sederetan gunung. A fleet of ships, aircraft, bus, vehicles. Ini sekonvoy atau serombongan atau searmada kapal terbang, pesawat terbang, bus, kendaraan. Artinya a course of talks, lectures, treatment. A course ini artinya serangkaian. A deck of cards. A deck di sini dapat berarti geladak di kapal, tapi bisa juga dalam contoh kita ini berarti sebungkus kartu. A flight of steps. Jadi sudah kita lihat contoh sebelumnya, a flight of birds and a flight of steps, or steps bisa. A suite of rooms, ini artinya sederetan ruangan. A suite of furniture, sama juga sederetan perabotan. A set of tools, ini artinya seperangkat alat-alat. A string of beads, a string of pearls, ini artinya seuntayan beads ini manik-manik, seuntayan manik-manik atau seuntayan pearls ini mutiara.
A grove of trees, serumpunan pohon bisa. A bundle of hay, a bundle of sticks. Ini a bundle ini artinya seikat, seberkas. Sticks ini bisa berarti tongkat. A collection of relics atau a collection of curiosities. Relics ini barang peninggalan artinya, sedangkan curiosities ini barang-barang aneh atau barang-barang antik. Jadi sebuah koleksi barang peninggalan atau barang-barang antik atau barang-barang aneh. A galaxy of stars atau a cluster of stars bisa. A galaxy ini artinya sepawai bintang atau sekluster atau segugus bintang. Itu artinya a host of angels atau a host of difficulties. A host ini artinya serombongan besar, sekumpulan besar malaikat atau masalah. A nest of hornets, a nest of cards bisa, a nest of box, a nest of tables, a nest of spoons. A nest di sini bisa artinya sesarang dan bisa juga artinya sekumpulan. Sesarang hornets. Hornets ini tabuhan atau penyengat, dan bisa juga artinya sekumpulan kartu atau sekumpulan kotak, sekumpulan meja atau sekumpulan sendok. A swarm of bees artinya sekawanan lebah, sekawanan wasps ini tabuhan, penyengat, sekawanan semut, dan bisa sekawanan locust, belalang. Locust ini bisa juga kita pakai dengan menggunakan nomina kolektifnya menggunakan a plague, wabah, sewabah belalang, seperti yang sudah kita bahas dalam contoh-contoh sebelumnya. Kita lanjutkan contoh nomina kolektif untuk benda. A course of study, a course of instruction, serangkaian studi, penelitian atau instruksi. A stack of wood, a stack of arms, corn, setumpukan kayu, setumpukan senjata, setumpukan jagung. A bunch of keys, a bunch of grapes, a bunch of bananas. A bunch ini bisa artinya sekumpulan, bisa artinya setandan, bisa juga artinya seberkas, sekumpulan kunci, setandan buah anggur, setandan bananas, pisang. A shower of rain, a shower of letters. A shower ini bisa artinya pancuran, bisa artinya pancaran, bisa artinya taburan, bisa artinya tebaran, tebaran surat, pancuran air hujan. An armada of warship, an armada of suatu armada kapal perang, atau satu iring-iringan kapal perang bisa juga. Seperti sama pada contoh sebelumnya, a fleet of ships, a fleet of aircrafts. Satu fleet ini artinya satu konvoy, satu iring-iringan. Kalau dalam contoh di sini satu armada kapal perang. A group of island, sekelompok pulau. A cove of partridge, a cove di sini sekawanan partridge itu ayam hutan, partridge. A chain or a range of mountains. Ini kita lihat bisa contohnya, a chain itu serangkaian, sederetan, mountain atau sebarisan mountains, gunung. A heap of stones, a heap of sand, artinya setumpukan atau setimbunan batu, setumpukan atau setimbunan tanah. Grove of trees,
Tadi sudah kita lihat contohnya di sini, serumpunan pohon, a quiver of arrows. A quiver ini nama tempat untuk panah, anak panah. Sebuah tempat anak panah, a quiver of arrows. A series of events, a series of stems, serangkaian peristiwa, peristiwa atau kejadian, serangkaian stems. Ini perangko, bisa juga stempel, bisa juga materai. Dapat juga dipakai dengan kata lain, yaitu seal, materai. Tapi dalam contoh kita ini stempel, perangko, serangkaian peristiwa. A series of good harvest, serangkaian panenan yang bagus. Serangkaian konser, serangkaian pertunjukan di televisi. A series of show on television. A bevy of women, serombongan perempuan, serombongan wanita, atau bisa juga sekumpulan wanita. A sieve of wheat, seberkas atau seikat gandum, wheat, gandum. A suite of clothes, artinya satu setel pakaian. Beberapa nomina atau kata benda menyebutkan jumlah atau bentuk sesuatu. Dapat kita lihat contohnya di sini. A loaf of bread. A loaf ini sendiri bisa berarti roti atau kue. Bread juga artinya kue, tapi dalam contoh kita ini, a loaf of bread artinya sepapan kue, sepapan roti atau seketul roti. A ball of string. A ball of string ini artinya segulungan tali, segulungan dawai, segulungan benang. String ini benang, tali atau senar bisa juga. A bar of soap, sebatang sabun. A bar of chocolate, sebatang coklat. Kata a piece of artinya sepotong, berarti satu porsi atau bagian dari sesuatu. Contohnya dapat kita lihat di bawah ini. A slice of bread, a piece of bread. A slice ini artinya sepotong atau seiris bisa. A piece of bread artinya sepotong roti. A piece of chocolate atau sepotong coklat bisa juga. A square of chocolate, sepetak coklat. A square of chocolate. A sheet of paper, a piece of paper. Dalam contoh kita ini selembar kertas. A sheet of paper, selembar kertas. A piece of information, sepotong informasi. A slice of cheese atau a piece of cheese, seiris keju atau sepotong keju. A slice of cake atau a piece of cake, seiris kue atau sepotong kue. Kalau bread di sini artinya roti, cake ini artinya bisa kue. A piece of chalk, sepotong kapur. Dan contoh yang terakhir, a piece of advice, sepotong atau sebuah nasihat atau saran. Nomina majemuk. Nomina majemuk atau compound noun adalah dua nomina yang digunakan bersama untuk membuat sebuah kata atau ide. Nomina majemuk biasanya terdiri atas dua nomina atau sebuah adjektiva atau kata sifat dan sebuah nomina. Namun kombinasi yang lain juga dimungkinkan.
Biasanya kata pertama dalam nomina majemuk menyatakan apa jenis orang atau benda atau tujuannya, sedangkan kata kedua menetapkan orang atau objek yang memberitahu siapa atau apa. Dapat kita lihat berikut contohnya. Water plus pump. Water di sini nomina pertama, pump nomina kedua. Ketika digabungkan menjadi nomina majemuk water pump, yang artinya sebuah pompa untuk air atau pompa air. Contoh kedua, meeting, pertemuan, nomina pertama, plus room, nomina kedua, ruangan, sehingga ketika digabungkan menjadi nomina majemuk meeting room, sebuah ruangan yang digunakan untuk pertemuan atau rapat. Begitu juga dengan contoh ketiga, backpack, nomina pertama adalah back, ini punggung atau belakang bisa juga. Lalu yang kedua, pack, sebuah atau sebungkus, sehingga ketika digabungkan menjadi backpack. Biasanya istilahnya ransel atau tas punggung. Police, ini nomina pertama. Man, ini nomina kedua. Ketika digabungkan menjadi policeman, nomina majemuk, seorang polisi yang merupakan seorang laki-laki. Sebagaimana nomina lainnya, nomina majemuk dapat dijelaskan oleh adjektiva lain. Dapat kita lihat contohnya. The company need to purchase a powerful water pump. Perusahaan perlu membeli sebuah pompa air yang kuat. Powerful di sini merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina majemuk water pump, pompa air yang kuat. That's a luxury meeting room. Luxury di sini mewah adalah adjektiva yang menjelaskan nomina majemuk meeting room, ruang pertemuan atau ruang rapat yang mewah. My reliable backpack is still my favorite. Reliable di sini adalah adjektiva yang menjelaskan nomina majemuk backpack. A lone policeman foiled the attempted robbery. Lone artinya sendiri atau sendirian. Di sini adjektiva yang menjelaskan nomina majemuk policeman. Seorang polisi yang sendirian menggagalkan upaya perampokan. Pembentukan nomina majemuk. Sebagaimana sudah diulas sebelumnya, nomina majemuk dibentuk dengan menggabungkan dua atau lebih kata, di mana kombinasi yang paling lazim adalah noun plus noun atau adjektif plus noun. Sungguh pun demikian, kombinasi lainnya dimungkinkan pula. Berikut disajikan beberapa kombinasi yang dapat digunakan untuk membentuk nomina majemuk. Kombinasi pertama, nomina plus nomina atau noun plus noun. Ada banyak nomina majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kombinasi nomina plus nomina. Berikut kita lihat contohnya. Backpack, sudah kita bahas sebelumnya. Tas ransel atau tas punggung artinya, yang merupakan kombinasi dari noun pertama adalah back, noun kedua adalah pack. Bedroom, noun pertama adalah bed, noun kedua adalah room. Ketika digabungkan menjadi nomina majemuk bedroom, kamar mandi. Demikian juga dengan contoh bathtub. Nomina pertama adalah bed, nomina kedua adalah tub. Tub ini artinya bak, sehingga ketika digabungkan menjadi bak mandi. Contoh berikutnya sama bed cover, yang terdiri atas bed, tempat tidur. Nomina keduanya lah cover, penutup. Sehingga ketika digabungkan menjadi bed cover,
yang artinya spray atau penutup tempat tidur. Biasanya istilahnya dipakai orang spray saja. Bedroom sama bed pertama nounnya, yang kedua room. Jika digabungkan menjadi nomina bedroom, yang nomina majemuk yang artinya kamar tidur. Bus station sama dengan bus stop pembentukannya. Yang pertama adalah bus, nounnya. Yang kedua adalah station. Noun yang kedua, jika digabungkan menjadi bus station, stasiun bus atau terminal bus. Demikian juga dengan bus stop. Nomina pertamanya adalah bus, nomina keduanya adalah stop. Jika digabungkan menjadi bus stop atau tempat perhentian bus. Kita juga sering mendengar istilah bus shelter, yang artinya halte bis. Contoh berikutnya, fish tank, tangki ikan, football, handbag. Noun pertama adalah di sini hand, tangan. Noun kedua adalah bag, tas. Sehingga ketika digabungkan menjadi nomina majemuk handbag atau tas tangan. Masih dengan contoh yang pertama, nomina plus nomina, motorcycle sama shopkeeper. Noun pertama adalah shop, artinya toko. Noun kedua adalah keeper, penjaga. Ketika digabungkan menjadi nomina majemuk shopkeeper atau penjaga toko. Shoplifter, noun pertamanya adalah shop, toko. Noun keduanya adalah lifter, pengangkat. Ketika digabungkan menjadi pengutil di toko. Demikian juga dengan contoh berikutnya, tablecloth. Noun pertamanya adalah table, meja. Noun keduanya adalah clothes. Clothes ini bisa artinya pakaian, bisa juga artinya kain. Dalam contoh ini tablecloth artinya taplak meja. Demikian juga dengan toothbrush, sikat gigi, toothpaste, pasta gigi. Wallpaper, noun pertamanya adalah wall, dinding. Noun keduanya adalah paper, kertas. Ketika digabungkan menjadi nomina majemuk wallpaper, kertas dinding. Water bottle, botol air. Nomina pertamanya adalah water, nomina keduanya adalah botol. Sehingga ketika digabungkan menjadi water bottle, botol air. Website. Dan terakhir contohnya adalah wristwatch. Ini nomina pertamanya adalah wrist, pergelangan tangan. Nomina keduanya adalah watch, jam. Ketika digabungkan menjadi nomina majemuk wristwatch, yang artinya jam tangan. Kombinasi kedua dalam pembentukan nomina majemuk adalah adjektiva plus nomina. Terdapat pula nomina majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kombinasi adjektif plus noun. Contoh dapat kita lihat berikut. Yang pertama adalah full moon. Yang pertama di sini katanya adalah adjektif full, penuh. Yang kedua adalah moon, ini nounnya. Sehingga ketika digabungkan menjadi nomina majemuk full moon, yang artinya bulan purnama. Demikian juga dengan blackberry. Black di sini adjektifanya, berry di sini adalah nominanya, buah berry. Jika digabungkan menjadi blackberry, buah berry yang berwarna hitam. Sama halnya dengan contohnya blueberry. Yang pertama di sini adalah nominanya blue, nominal adjektifanya blue. Sedangkan yang kedua adalah berry, noun. Jika digabungkan menjadi nomina majemuk blueberry. Berry yang warnanya biru.
Demikian juga dengan blackbird. Yang pertama di sini black sebagai adjektif. Yang kedua bird, nominanya burung, sehingga ketika digabungkan menjadi nomina majemuk blackbird. Demikian juga dengan contoh blackboard. Yang pertama di sini adalah adjektif black. Yang kedua di sini adalah noun board. Ketika digabungkan menjadi nomina majemuk blackboard. Papan tulis, walaupun secara harafiah artinya papan hitam, namun biasanya di Indonesia dikatakan papan tulis yang digunakan untuk menulis dengan memakai kapur. Contoh yang sama berlaku juga untuk whiteboard. Di sini adjektifnya adalah white, sedangkan nounnya adalah board. Ketika digabungkan menjadi nomina majemuk whiteboard, papan putih, yang biasanya digunakan dengan memakai spidol. Contoh berikutnya, cellular phone. Di sini yang pertama adalah kata adjektif cellular, sedangkan yang kedua adalah noun phone. Sama halnya dengan mobile phone. Demikian juga dengan hardware. Yang pertama di sini adalah adjektif hard, keras. Yang kedua di sinilah wear, perlengkapan. Hardware, perlengkapan keras. Pembentukan nomina yang sama berlaku untuk software, perangkat lunak. Demikian juga dengan highway. Di sini yang kata pertama adalah high, adjektif. Kata kedua adalah noun, jalan. Sehingga ketika digabungkan menjadi highway, nomina majemuk yang artinya jalan raya. Kita juga sering mendengar freeway, yang artinya jalan bebas hambatan atau jalan tol. Demikian juga dengan greenhouse. Di sini green adalah adjektif, house di sini adalah noun. Ketika digabungkan menjadi nomina majemuk greenhouse, yang kalau diterjemahkan menjadi rumah kaca, walaupun secara harfiah artinya greenhouse, rumah hijau. Red hat, suspect, small talk. Ini small adalah adjektif kecil, talk di sini adalah pembicaraan, sehingga ketika digabungkan menjadi nomina majemuk small talk, ngomong-ngomong atau bicara-bicara kecil. Demikian juga dengan soft copy. Yang pertama di sini adalah kata adjektif. Yang kedua di sini adalah kata benda, kopi salinan. Kopi artinya salinan, sehingga ketika digabungkan soft copy, salinan lunak. Kita sering mendengar hard copy, lalu ini soft copy. Kombinasi lainnya untuk pembentukan nomina majemuk. Kendatipun kombinasi noun plus noun dan adjektif plus noun adalah kombinasi yang paling lazim, ada pula kemungkinan kombinasi lain untuk membentuk nomina majemuk. Berikut disajikan contoh kombinasi lainnya. Dapat kita lihat di sini. Kombinasi pertama, noun plus verb, kata benda atau nomina plus verb plus kata kerja. Haircut. Di sini kata pertama adalah hair, nominanya. Sedangkan cut, potong di sini adalah verba. Sehingga nomina majemuknya haircut, potong rambut artinya. Lalu rainfall. Kata pertama di sini adalah rain, noun, merupakan noun, kata benda. Sedangkan kata kedua di sini adalah verb, fall, yang artinya jatuh atau turun, sehingga ketika digabungkan menjadi nomina majemuk rainfall, curah hujan. Demikian juga dengan sunrise. Kata pertama di sini adalah sun, matahari, merupakan noun.
Kata kedua di sini adalah rise, verb, kata kerja, yang artinya naik atau terbit. Sehingga sunrise diartikan terbit matahari. Demikian juga dengan sunset yang diartikan terbenamnya atau tenggelamnya matahari. Lalu kata yang berikutnya cash flow. Kata pertama di sini adalah cash, yang merupakan nomina. Sedangkan kata kedua di sini adalah flow, verba, kata kerja. Sehingga ketika digabungkan menjadi cash flow, harus cash artinya. Kombinasi noun plus preposition, kata benda plus preposisi atau kata depan. Contohnya di sinilah hanger on. Di sini kata pertama adalah hanger, kata kedua adalah preposisi atau kata depan on, sehingga ketika digabungkan menjadi hanger on, yang artinya pengikut atau follower. Demikian juga dengan contoh berikutnya, passerby. Kata pertama di sinilah passer, orang yang lewat. Lalu yang kedua adalah di sini preposition by. Sehingga ketika digabungkan menjadi nomina majemuk passerby, orang yang lalu lalang atau orang yang lewat. Kombinasi noun plus prepositional phrase, frasa preposisi. Contohnya di sini adalah brother-in-law atau saudara ipar, father-in-law atau mertua laki-laki. Sedangkan mertua perempuan biasanya disebut mother-in-law. Lalu kombinasi noun plus adjective, kata benda plus adjektif. Di sini kata yang pertama adalah cup, cangkir. Yang kedua adalah adjektif full. Sehingga ketika digabungkan menjadi nomina majemuk cup full, secangkir penuh. Demikian juga dengan spoonful atau sesendok penuh. Lalu kombinasi verb plus noun, kata kerja atau verba plus kata benda. Contohnya di sini adalah breakfast. Break ini artinya bisa memecahkan, mematahkan, atau bisa juga artinya menghentikan. Sedangkan fast di sini artinya puasa. Namun ketika digabungkan nomina majemuk ini artinya sarapan. Demikian juga dengan washing machine. Washing di sini artinya mencuci. Mesin di sini adalah noun atau kata benda. Sehingga ketika digabungkan menjadi nomina majemuk washing machine. Mesin cuci. Di sini juga sama runway. Yang pertama di sini katanya adalah run, merupakan verba atau kata kerja. Yang kedua di sini adalah way, ini bisa berarti jalan. Sehingga ketika digabungkan menjadi runway, kalau diterjemahkan menjadi landasan pacu. Demikian juga dengan contohnya pickpocket. Pickpocket, ini pick berasal dari kata kerja yang artinya mengambil atau memilih. Pocket di sini artinya kantong. Ketika digabungkan menjadi nomina majemuk pickpocket yang artinya copet. Demikian juga dengan contoh berikutnya swimming pool. Yang pertama di sini katanya adalah swimming yang merupakan verba. Yang kedua adalah pool, noun, yang artinya kolam. Sehingga ketika digabungkan menjadi swimming pool artinya kolam renang. Kombinasi berikutnya adalah preposition plus noun. Contohnya di sini bystander. Di sini
by-nya adalah preposisi, noun-nya di sinilah standard. Sehingga ketika digabungkan menjadi bystander, orang yang berdiri di sekitar, atau artinya juga bisa penonton. Yang kedua adalah contohnya influx. Ini kata pertama adalah in yang merupakan preposisi, lalu kata kedua adanya flux, artinya aliran. Sehingga ketika digabungkan menjadi nominal majemuk, influx, artinya aliran masuk. Demikian juga dengan onlooker. Ini kata pertama adalah on, merupakan preposisi. Kata kedua adalah looker. Kalau diterjemahkan menjadi orang dengan penampilan tertentu. Namun ketika keduanya digabungkan menjadi nominal majemuk, artinya adalah onlooker atau penonton. Demikian juga dengan underpants. Ini berasal dari preposisi under plus pants, celana. Sehingga ketika digabungkan menjadi nominal majemuk, underpants, atau celana dalam atau pakaian dalam. Demikian juga dengan upstairs, lantai atas. Artinya, ini berasal dari kata preposisi up plus stairs, tangga. Namun ketika digabungkan menjadi upstairs, nominal majemuk, artinya lantai atas. Kombinasi lainnya adalah verb, kata kerja, plus preposition, preposisi atau kata depan. Check in artinya mendaftar masuk di sebuah hotel, lalu check out mendaftar keluar di sebuah hotel atau keluar. Ini kata pertama adalah check, merupakan verb. Yang ini merupakan preposition. Di sini in preposition, out preposition. Drawback, ini kata pertamanya adalah draw, menarik. Sedangkan kata keduanya adalah preposisi, back. Namun ketika digabungkan menjadi nominal majemuk, artinya drawback, kelemahan. Demikian juga dengan look out. Look out berasal dari kata pertama look yang merupakan verba, lalu out yang merupakan preposisi, kata depan. Sehingga ketika digabungkan menjadi pengintai atau tempat mengintai. Demikian juga dengan contoh make up. Ini kata pertamanya verba make, membuat. Up di sini adalah preposisi, namun ketika digabungkan menjadi nominal majemuk, artinya make up, riasan atau kosmetik. Kombinasi lainnya adalah adjektif, kata sifat, plus verba. Di sini adjektifnya adalah dry, kering. Sedangkan verbanya di sini adalah cleaning. Ketika digabungkan menjadi dry cleaning, yang artinya mencuci dengan menggunakan bahan kimia. Demikian juga dengan public speaking, berbicara di muka umum, berasal dari adjektif public, umum, yang merupakan kata sifat, dan speaking, verb, berbicara. Lalu kombinasi yang terakhir, preposition plus verb, input. Contohnya, in di sini merupakan preposisi, put di sini merupakan verba, meletakkan atau menaruh. Namun ketika digabungkan menjadi input, nominal majemuk yang artinya masukkan. Sedangkan di sini output artinya adalah keluaran. Contoh berikutnya adalah overthrow. Over di sini adalah di atas atau melewati atau melebihi. Throw di sini adalah melempar. Namun ketika digabungkan menjadi nominal majemuk, overthrow artinya menggulingkan. Contoh terakhir di sini upturn. Ini preposisinya adalah up, atas, dan turn di sini adalah verba, membalikan.
Namun ketika digabungkan menjadi nominal majemuk upturn, ini artinya kemajuan, atau kata lainnya adalah progress.